Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali lagi berjumpa setelah sebelumnya 2 pekan yang lalu qadarullah kajian rutin kita selama bulan Oktober diliburkan. Dan insya Allah masih ada 2 pekan lagi, pekan sekarang dan pekan esok ya, pekan yang akan datang. Dan tema kita pada sore hari ini kita akan melanjutkan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalian bisa lihat di layar yang sudah Kak Vicky bagikan ya. Nah, seperti biasa Kak Vicky mengingatkan perihal adab belajar. Pertama-tama kita belajarnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap pahala dari Allah ya. Lalu yang kedua, patuh kepada perintah guru selama perintah guru itu di atas kebaikan dan kebenaran. Lalu yang ketiga, belajar dengan tenang. Nggak boleh tuh belajarnya sambil teriak-teriak, sambil lari-lari, sambil jajan ke warung. Waduh, nah jangan ya. Lalu yang keempat, mencatat dan menghafal pelajaran yang diberikan. Jadi kalian siapkan alat tulisnya, siapkan buku tulisnya, dicatat jika ada pesan-pesan dari Kak Vicky yang penting adik-adik ya. Lalu yang terakhir, berkata yang baik atau diam. Misalkan kalian ngajinya bareng sama adik-adik atau kakak-kakak di rumah, sama saudara di rumah atau sama teman di rumah ya. Maka selama sepanjang ngaji atau belajar, ngomongnya yang baik ya. Jangan ngomong sembarangan. Nah, adik-adik rahimakumullah, setelah pada pertemuan yang lalu ya, pada kajian kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya, kita sudah menceritakan bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu baru saja ditinggal wafat oleh ibundanya yang tercinta. Nah, Kak Vicky mau tanya nih, ada yang tahu nggak siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah, bagus. Kalau nama ibunya siapa? Aminah, pinter ya adik-adik rahimakumullah. Nah, adik-adik, ketika ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu belum lahir. Jadi beliau lahir dalam keadaan sudah tidak punya ayah alias beliau yatim. Lalu ketika usia beliau 6 tahun ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditinggal ibunya. Ya, kalau kalian masih ingat, beliau dan ibunya juga kakeknya pergi mengunjungi kerabat yang ada di kota Madinah. Mereka melakukan perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan qadarullah wa masyafa'ala, ibu beliau sakit. Lalu ketika pulang ke Mekah, akhirnya Aminah, yaitu ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat di daerah yang disebut dengan kota Abwa. Nah, jadi setelah kejadian tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya sebatang kara, sudah tidak punya ayah, juga sudah tidak punya ibu. Dalam istilahnya kita itu suka sebutnya anak yatim piatu. Nah, adik-adik rahimakumullah, kalian bisa melihat di layar ya.
Kak Vicky di sini memberikan judul dengan hidup di bawah asuhan sang kakek. Selepas ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya. Kakek beliau bernama Abdul Muttalib. Ya, namanya diingat nih adik-adik, nama kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib. Nah, kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adik-adik termasuk dari para pemuka suku Quraisy di kota Madinah. Di kota Mekah. Tapi salah ucap ya. Dan Abdul Muttalib ini adik-adik merupakan orang yang terpandang. Maksudnya itu apa Kak Vicky terpandang? Suka dipandangin orang, suka diliatin orang. Bukan begitu adik-adik. Maksud terpandang adalah orang yang memiliki kehormatan, alias di kotanya atau di daerah tempat tinggalnya beliau ini termasuk orang yang dimuliakan, orang yang dihormati, orang yang disegani, ya begitu. Dan adik-adik rahimakumullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya sejak usia 6 tahun. Ini harus dihafal nih adik-adik. Rasulullah ayahnya meninggal ketika beliau masih di kandungan, belum lahir. Lalu ibunya wafat ketika usia Nabi Muhammad 6 tahun. Ya. Dan mulai 6 tahun beliau tinggal sama kakeknya. Dan sebelumnya Kak Vicky sudah menyampaikan sebuah kisah bahwa Rasulullah dirawat oleh seorang perempuan dari Bani Sa'ad, yaitu Halimah As-Sa'diyah, dari usia bayi hingga usia 4 tahun. Ya, begitu. Dan adik-adik rahimakumullah, kakek beliau ini yaitu Abdul Muttalib sangat menyayangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi dari anak-anaknya sendiri, melebihi dari cucu-cucu yang lain, ya. Jadi rasa sayang beliau, rasa cinta beliau kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berlebih. Nah, adik-adik rahimakumullah, rasa sayang itu terbukti saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya masih kecil dan beliau suka bermain, ya namanya juga anak-anak ya adik-adik ya, kadang main-main ya begitu. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari bermain dan duduk di tempat khusus kakeknya. Jadi adik-adik rahimakumullah, seperti kayak tempat duduk spesial. Nah, tempat duduk spesial ini adik-adik gak ada yang berani menempatinya, gak ada yang berani duduk di kursi tersebut, baik itu anak-anaknya Abdul Muttalib atau cucu-cucu yang lainnya. Tapi Rasulullah, ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecil main di situ, ya. Sehingga diriwayatkan dari para ulama, ketika Rasulullah naik ke kursi tersebut lalu dilihat oleh paman-pamannya, paman-pamannya itu mencoba untuk menurunkan, mencoba untuk gendong Nabi Muhammad suruh turun. Ada yang meriwayatkan mencegah Rasulullah kecil untuk tidak duduk di situ. Tetapi ketika mereka mencoba menurunkan Nabi Muhammad dari kursi tersebut, maka kakeknya Abdul Muttalib melihat kejadian tersebut. Lalu kakeknya bilang, biarin aja, biarin dia main di situ, biarin dia duduk di situ. Suatu hari
cucuku ini akan menjadi seorang pemimpin. Wah, adik-adik. Jadi kakeknya Rasulullah sudah punya firasat bahwa Nabi Muhammad kecil di suatu hari nanti dia akan menjadi pemimpin para manusia, terutama pemimpin kaum muslimin. Lah, lalu adik-adik rahimakumullah, ya. Berikutnya, suatu hari ada kejadian yang bikin kakeknya Rasulullah ini khawatir. Suatu hari adik-adik, Abdul Muttalib pernah menyuruh Nabi Muhammad kecil, bayangin adik-adik, usianya antara 6 tahun atau 8 tahun. 6 tahun, 7 atau 8 tahun. Anak usia 6 tahun, 7 atau 8, biasanya kalau di zaman kita sekarang ini mau berangkat sekolah aja harus diantar. Ya, harus dianterin sampai depan gerbang, harus dijagain. Nah, kalau Rasulullah di usia kecil itu udah disuruh sama kakeknya untuk mencari seekor unta yang hilang. Bayangin adik-adik, kalian kemarin pada kajian yang pertama, sirah yang pertama, kan adik-adik Kak Vicky sudah memberikan ilustrasi bagaimana keadaan kota Mekah. Banyak batu-batunya, ada padang pasirnya, ada gurun pasirnya, daerahnya tandus, ya, banyak hewan liar. Nah, di usia kecil itu Rasulullah disuruh sama kakeknya, Muhammad, coba kamu cari unta yang hilang itu di daerah sana. Akhirnya Rasulullah kecil atau Nabi Muhammad kecil, karena dia cucu yang baik, cucu yang soleh adik-adik, dia mengikuti atau dia mentaati perintah kakeknya. Akhirnya Rasulullah cari dia tuh untanya, jauh sendirian, jalan kaki adik-adik. Hingga sudah beberapa lama Rasulullah nggak pulang. Akhirnya Abdul Muttalib pun khawatir sekali, ya, dan mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hingga akhirnya adik-adik rahimakumullah, beberapa saat kemudian Rasulullah pun akhirnya pulang, ya. Dan setelah itu diriwayatkan di dalam buku-buku sirah, di buku-buku sejarah, di buku kisah-kisah Nabi Muhammad, ya, kakek beliau memeluk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh rasa rindu. Dan Abdul Muttalib, ya ini kakeknya Nabi Muhammad, sampai berucap seperti ini, aku bersumpah demi Allah, tidak akan pernah menyuruh lagi engkau wahai Muhammad. Karena apa adik-adik? Karena takut kejadian ini terulang kembali dan membuat kakeknya Abdul Muttalib ini khawatir sekali. Nah, itulah adik-adik rahimakumullah, ya. Nah, adik-adik, berikutnya, tetapi kasih sayang seorang kakek tidak selamanya Nabi Muhammad rasakan. Karena adik-adik rahimakumullah, saat usia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 8 tahun, ya, maka Abdul Muttalib, sang kakek yang baik, akhirnya pun wafat, ya. Nah, dihafalkan nih, Rasulullah ayahnya meninggal ketika Rasulullah belum lahir. Lalu ibunya meninggal ketika Rasulullah usianya 6 tahun. Lalu kakeknya Abdul Muttalib wafat ketika usia Nabi Muhammad berapa tahun adik-adik?
8 tahun. Ya. Nah, ini harus dihafal nih. Ya, usia-usia Rasulullah. Ya. Nah, ketika menjelang wafatnya, maka Abdul Muthalib berpesan kepada Abu Thalib. Kak Fikih, Abu Thalib itu siapa? Abu Thalib itu paman Nabi Muhammad, adik-adik. Masih anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berpesan kepada Abu Thalib agar merawat dan mengasuh Muhammad, Nabi Muhammad kecil. Nah, adik-adik rahimakumullah, nih Kak Fikih minta tolong ada seorang yang membaca pesan di bawah ini ya. Coba Bilqis coba dibaca pesan ini. Kebaca nggak, Nak? Iya, suaranya yang keras ya. Seorang kakek yang baik pasti akan sangat sayang kepada cucunya. Bagi adik-adik yang masih memiliki kakek pasti pernah merasakan hal itu. Bahkan seorang kakek bisa lebih sayang kepada cucunya daripada seorang ayah. Untuk adik-adik yang kakeknya sudah meninggal, maka sebagai cucu yang baik, maka kita harus rajin mendoakan mereka. Nah, bagus. Jazakillahu khairan Bilqis. Sekarang dari yang putra. Ada siapa aja nih yang putra nih di sini? Ada Abdullah ya? Abdullah ada? Atau siapa yang laki-laki yang putra yang mau baca? Ada nggak yang laki-laki nih? Kok diem aja? Siapa? Iya, silakan. Coba kebaca nggak? Siapa namanya? Adam. Oh, Adam. Masya Allah. Silakan Adam. Seorang kakek yang baik pasti akan sangat Sangat sayang. kepada cucunya atau adik-adik yang masih memiliki kakek pasti pernah Merasakan hal itu. Bahkan seorang kakek bisa lebih sayang kepada cucunya daripada seorang ayah. Lalu? Kakeknya sudah meninggal, maka sebagai cucu yang baik, maka kita harus rajin mendoakan mereka. Iya. Nah, Kak Fikih mau tanya nih adik-adik, siapa yang kakeknya masih ada? Coba angkat tangan. Yang kakeknya masih ada. Oh, ada Fatma nih, masih ada. Siapa lagi? Ada siapa lagi yang kakeknya masih hidup? Iya, alhamdulillah masih ada banyak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kakek-kakeknya semua masih sehat-sehat ya. Nah, sekarang siapa yang kakeknya sudah wafat? Yang kakeknya sudah wafat, Atifah kakeknya sudah wafat, Romaisho, Akila juga ya. Nah, ada Bilqis juga, ya Allah. Nah, adik-adik rahimakumullah, Kak Fikih berpesan ya, kakek kita itu adalah orang kedua setelah ayah ya. Maksudnya dari urutan laki-laki ya, yang paling sayang sama kita. Jadi kalau misalkan ada ayah, ada ibu nih, udah pasti sayang sama anaknya. Nah, lalu urutan keduanya itu ada seorang kakek dan nenek. Nah, orang kakek dan nenek ini sangat sayang sama cucunya. Kadang lebih sayang daripada ayah dan ibu, ya, begitu. Kak Fikih pernah lihat ya di toko es krim adik-adik ya. Ada seorang kakek bawa cucunya, Masya Allah, cucunya digendong, dituntun ya, beliin es krim buat siapa? Cucu-cucunya. Padahal kakeknya ini udah tua. Terus Kak Fikih juga pernah jalan-jalan ke suatu pedesaan adik-adik, naik gunung, Masya Allah, jauh sekali dari kota.
Nah, Kak Vicky itu lihat ya, ada motor adik-adik, ada motor ngikutin terus tuh di belakang mobilnya Kak Vicky. Kadang lewat, nanti ketemu lagi tuh sepanjang jalan. Yang mengendarai itu seorang kakek-kakek. Rambutnya udah putih semua. Dia bawa balon adik-adik. Ya, dan itu belinya dari kota. Dan kota ke desa tempat Kak Vicky tujuannya itu mau berhenti itu jauh banget adik-adik. Sepanjang jalan kakeknya tuh pegangin balon aja. Kan nggak mungkin kakek itu jualan balon cuma 1 atau 2 adik-adik. Pasti dia itu beliin balon tersebut buat cucunya. Ya, dan inilah ya pengorbanan seorang kakek. Nah, makanya adik-adik yang pernah ya ketemu sama kakeknya ataupun yang belum pernah ketemu sama kakeknya, jangan pernah lupa untuk mendoakan mereka ya, agar mereka diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, lalu berikutnya adik-adik rahimakumullah, hidup di bawah asuhan sang paman. Jadi Rasulullah ini memang adik-adik dari kecil itu sudah Allah takdirkan untuk hidupnya itu banyak sekali cobaannya. Ya, banyak sekali cobaannya. Nah, biasanya anak-anak yang dari kecil itu sudah banyak cobaan yang Allah berikan. Kebanyakan adik-adik ya, ketika mereka nanti sudah dewasa, mereka itu menjadi seorang yang sangat kuat ya, seorang yang sangat kuat sekali adik-adik. Jadi ketika mereka sudah dewasa, mereka mendapatkan ujian dari Allah, cobaan dari Allah, pasti mereka insya Allah bisa melewatinya ya. Berbeda dengan anak-anak yang manja ya, mau makan masih disuapin, mandi masih dimandiin, pakai baju harus dipakein, terus nggak belajar nyuci baju, nggak belajar gosok baju, ya. Bahkan adik-adik mohon maaf nih ya, yang mungkin sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD, pakaian dalamnya masih dicuciin sama uminya, sama pembantu mungkin ya. Harusnya kan belajar nyuci sendiri, belajar makan sendiri ya, ambil makan sendiri ya, seperti itu. Kadang adik-adik sudah kelas 6 SD boboknya masih mau sama umi sama abi ya, udah kelas 6 masih mau tidurnya bareng sama umi sama abi ya. Nggak boleh adik-adik ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Adik-adik rahimakumullah, paman beliau siapa tadi namanya? Pamannya Rasulullah? Iya, betul sekali, Abu Thalib ya. Kalau kakeknya Abdul Muttalib, kakeknya. Kalau pamannya Abu Thalib. Nah, adik-adik, Abu Thalib adalah salah satu dari sekian banyak paman-paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebut saja nih adik-adik, yang paling terkenal dari paman-paman beliau adalah ada Hamzah, ada Abbas, dan ada Abu Lahab. Ini yang terkenal nih adik-adik ya, yang sering kita dengar ceritanya. Ya. Lalu mungkin kita bertanya-tanya, Kak Vicky, pamannya Rasulullah itu kan ada banyak, ada bibi-bibinya juga, tapi kok yang disuruh merawat cuma Abu Thalib ya? Emangnya kenapa Kak Vicky? Padahal Abu Thalib itu kan orang yang kurang berkecukupan, berbeda dengan paman-pamannya Rasulullah yang lain. Mereka orang-orang yang banyak hartanya. Contoh saja nih adik-adik nih,
Abbas itu orang kaya, pamannya Rasulullah. Abu Lahab juga orang kaya. Hamzah juga orang berada, karena Hamzah itu dia suka sekali berburu adik-adik, dan orang yang sangat pemberani, sehingga orang-orang di Mekah itu segan sama Hamzah. Lalu kenapa kok dititipinnya ke Abu Thalib? Nah, jadi adik-adik rahimakumullah, hal itu disebabkan ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah ternyata saudara kandung dari pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi maksudnya saudara kandung itu bagaimana Kak Vicky? Maksudnya Abu Thalib dengan Abdullah ayahnya Rasulullah itu satu ibu. Nah, jadi Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah punya beberapa istri adik-adik rahimakumullah ya. Dan kalau Hamzah ibunya beda, Abbas ibunya beda ya. Lalu Abu Lahab ibunya juga berbeda dengan Abdullah ya, ayahnya Rasulullah. Nah, jadi karena Abu Thalib ini saudara kandungnya Abdullah, akhirnya Rasulullah diwasiatkan atau dititipi kepada Abu Thalib. Gitu ceritanya. Nah, adik-adik rahimakumullah, di sini Kak Vicky membawakan sebuah gambar ilustrasi. Coba Kak Vicky mau tanya nih. Adik-adik, di situ ada seorang anak. Iya. Pakaiannya bagus nggak adik-adik? Enggak. Lalu di belakangnya ada sebuah rumah. Itu rumahnya dibangun pakai apa tuh adik-adik? Kira-kira pakai batu bata atau pakai tanah liat adik-adik? Campuran kayaknya ya. Kayaknya banyakkan tanah liatnya. Terus pintunya adik-adik. Pintunya itu dibuat dari apa tuh adik-adik? Iya, dari kayu, yaitu dari batang-batang kayu yang disusun-susun ya adik-adik ya. Terus atapnya dari apa tuh adik-adik? Dari seng ya. Kira-kira adik-adik, kalau di zaman kita sekarang ini nih, apalagi lagi musim panas hingga hujan-hujan adik-adik, kalian mau nggak tinggal di tempat itu? Nggak mau Kak Vicky, enakan di rumah aku pakai AC. Jadi kalau aku kepanasan aku tinggal nyalain pakai remote, tut. Wah, dingin deh kamar aku. Nah, gitu adik-adik. Nah, dari gambar ini adik-adik rahimakumullah, Kak Vicky ingin menyampaikan bahwa rumah-rumah zaman dahulu, tepatnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di zaman beliau, itu rata-rata rumahnya dibangun kondisinya seperti ini. Jadi mereka itu ngambil dari tanah liat, disusun, dikotak-kotakin gitu adik-adik ya. Terus dijemur, terus mereka pakai rumput kering, pakai pelepah kurma sebagai atapnya, lalu disusunlah jadi rumah. Jadi rumahnya sangat sederhana sekali. Ya, itu bagi mereka yang punya uang, punya harta, kadang pakai karpet adik-adik, rumahnya pintunya bagus lah gitu ya. Nah, kalau yang kurang mampu, rata-rata rumahnya sebagaimana yang kalian lihat ini. Ya, jadi jauh dari kemewahan. Nah, kalian bersyukur adik-adik ya, di rumahnya nyaman, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Terus di rumahnya ya ada air conditioner, ada AC, mungkin ada kipas angin, atau
kalian di rumahnya lantainya keramik, bukan tanah, ya, itu kalian harus bersyukur, ya. Berikutnya adik-adik rahimakumullah, Abu Thalib, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengasuh Nabi Muhammad kecil seperti seorang ayah yang mengasuh anaknya sendiri. Bahkan adik-adik di dalam kisah-kisah karangan para ulama disebutkan bahwa Abu Thalib ini lebih menyayangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketimbang anak-anaknya sendiri. Ya, ini adik-adik, anaknya Abu Thalib itu ada beberapa, ada Ja'far, ada Ali, ya, begitu, ya. Ada Aqil, anaknya banyak adik-adik, ya. Tapi Abu Thalib sebagaimana kakeknya Abdul Muthalib itu lebih sayang sama Nabi Muhammad. Saat Abu Thalib tidur adik-adik, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil tidur di sebelahnya Abu Thalib. Bahkan Nabi Muhammad selalu diajak pergi bersama Abu Thalib. Jadi kalau misalkan Abu Thalib mau pergi adik-adik, Nabi Muhammad selalu diajak, nggak pernah ditinggal di rumah sendirian. Nah, berikutnya adik-adik, bahkan ketika mau makan, ya, kalau kita kan biasanya ada waktu makan, ada waktu sarapan, makan siang, makan sore atau makan malam. Nah, jadwal-jadwal makan seperti itu adik-adik, Abu Thalib sampai melarang anak-anaknya makan duluan. Jadi kalau misalkan makanan sudah tersedia, ya, anak-anaknya udah pada kumpul, itu nggak boleh makan dulu, ya. Mereka semua harus menunggu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Muhammad yang makan pertama kali. Jadi misalkan nih ada piring nih adik-adik, piring besar gitu ya, udah nunggu tuh 4 orang 5 orang mau makan nungguin, ya, nggak boleh makan dulu sampai Muhammad datang dan dia makan duluan, baru kalian boleh makan. Emang kenapa Kak Vicky? Abu Thalib kok kayak gitu? Biarin aja padahal kan ya. Nah, jadi adik-adik, ada sebagian ulama menyebutkan kalau misalkan makanan itu dimakan duluan sama Nabi Muhammad, yang tadinya makanan itu sedikit, tiba-tiba seakan-akan makanan itu jadi banyak adik-adik. Mungkin misalkan kalau kita ibaratkan adik-adik, anaknya Abu Thalib itu ada 5, sama Rasulullah ada 6 jadinya. Ini ibarat saja ya. Piring yang tersedia di hadapan mereka atau makanan yang ada di depan mereka itu cuma untuk 1 orang. Jadi 1 piring nasi dibagi 6. Kira-kira kenyang nggak adik-adik? Enggak lah Kak Vicky, aku aja kalau di rumah makannya sampai 3 piring. Banyak banget makannya 3 piring adik-adik ya. Nah, jadi seringkali kalau misalkan Rasulullah makan duluan, nah yang 1 piring itu bisa mencukupi saudara-saudaranya yang lain, sepupu-sepupunya yang lain. Nah, begitulah adik-adik ya. Jadi Rasulullah itu memang sejak kecil sudah membawa keberkahan. Kalian ingat nggak kisahnya Halimah Sa'diyah? Ketika datang ke Mekah, pakai apa adik-adik? Kendaraannya pakai apa? Halimah Sa'diyah pakai keledai, pakai unta. Untanya gemuk apa kurus adik-adik? Kurus. Jalannya cepat jalannya cepat atau lambat? Lambat. Tapi ketika dia membawa Nabi Muhammad kecil, tiba-tiba untanya jalannya jadi cepat.
keledainya jadi kuat. Dan ketika sampai di kampung, adik-adik, ya, untanya yang kurus itu susunya jadi banyak. Nah, itulah Rasulullah sejak kecil sudah membawa keberkahan. Oleh karena itu tidak salah kalau Abu Thalib, ya, memperlakukan Nabi Muhammad kecil secara spesial. Ya, begitu. Nah, adik-adik rahimakumullah sudah tahu bahwa Abu Thalib adalah orang yang sederhana, ya kan ya? Orang yang tidak banyak hartanya. Oleh karena itu adik-adik rahimakumullah, Nabi Muhammad sejak kecil sudah terbiasa dalam hidup penuh dengan kesederhanaan. Kok gitu Kak Vicky? Iya adik-adik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama pamannya ini sangat lama. Jangka waktunya itu lama. Dari usia 8 tahun hingga usia 25 tahun adik-adik. Sekarang Kak Vicky mau ajak kalian berhitung. 25 dikurangi 8. Berapa tuh adik-adik? 25 dikurangi 8. Ada yang tahu nggak ya? Apa Atifa? Berapa? 17 tahun adik-adik. Subhanallah. 17 tahun itu waktu yang sebentar atau lama adik-adik? Lama lah Kak Vicky. Aku aja sekarang umurnya udah 11 tahun. Aku kayaknya lama banget deh hidup ini. Udah 11 tahun, apalagi Rasulullah 17 tahun adik-adik. Nah 17 tahun itulah Rasulullah hidup penuh dengan kesederhanaan, ya. Nah adik-adik rahimakumullah, nih Kak Vicky bawakan lagi sebuah gambar ilustrasi. Apa yang kalian lihat dari gambar ini adik-adik? Ada apa di situ? Ada seorang kakak dan seorang adik perempuan. Kakaknya lagi ngapain tuh adik-adik? Kakaknya lagi gendong adiknya ya. Ini kira-kira mereka berdua udah mandi apa belum adik-adik? Belum ya. Bajunya kotor, wajahnya juga kotor. Terus di belakang mereka itu ada apa tuh adik-adik tuh? Sampah. Banyak sampah adik-adik ya. Banyak sampah. Nah, adik-adik rahimakumullah, di sebelahnya Kak Vicky memberikan sebuah pesan. Siapa yang mau baca nih? Silakan. Iya. Akilah silakan dibaca pesannya. Sejak kecil kita harus belajar hidup sederhana. Adik-adik, kita tidak boleh hidup selalu mewah. Maksud hidup sederhana adalah kita tidak banyak meminta kepada orang tua dan merasa cukup dengan pemberian dari mereka. Bagus. Siapa lagi yang mau baca? Ada lagi, Iza. Silakan Iza baca pesannya. Suaranya nggak kedengeran Iza. Coba cek. Iza nggak kedengeran suaranya. Mungkin Iza nanti dulu ya. Kak Vicky lempar ke teman yang lain. Coba akun Fatma nih. Siapa namanya akun Fatma? Ya, kita harus belajar hidup sederhana. Adik-adik, kita tidak boleh hidup selalu mewah. Maksud hidup sederhana adalah kita tidak banyak meminta kepada orang tua dan merasa cukup dengan pemberian dari mereka. Ahsanti, barakallahu fiik. Kamu kelas berapa sih? Kelas 2. Oh, kelas 2. Pinter bacanya ya.
Siapa lagi coba yang mau baca? Silakan. Siapa namanya? Kafi. Silakan Kafi dibaca yang jelas ya. Sejak kecil kita harus belajar hidup sederhana. Adik-adik, kita tidak boleh hidup selalu mewah. Maksud hidup sederhana adalah kita tidak banyak meminta kepada orang tua dan rasa cukup dengan pemberian dari mereka. Iya, jazakallahu khairan. Nah, untuk pesan ini cukup dulu. Pak Kafiki mau jelaskan ya. Adik-adik rahimakumullah, seringkali kita ini sebagai anak banyak banget permintaannya. Mama, papa, Umi, Abi, aku mau ini dong, aku mau itu dong, aku mau begini dong, aku mau begitu dong. Nah, emangnya nggak boleh Kak Vicky? Bukan nggak boleh adik-adik, tapi jangan terlalu sering, apalagi sampai membuat Abi atau Umi, ayah atau ibu, papa atau mama sampai pusing mikirin kalian. Ya, bisa jadi orang tua kalian itu jadi stres. Aduh, anak aku banyak sekali permintaannya. Gitu. Yang namanya orang tua pasti mereka berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Nah, kalian sebagai anak-anak yang soleh dan soleha nggak boleh banyak mintanya. Yang penting-penting saja. Misalkan contoh nih, ya, yang contoh kecil saja. Kalian butuh sepatu untuk sekolah. Sepatu itu dipakainya di kaki atau di kepala adik-adik? Di kaki lah, ya kan ya? Diinjek apa di tenteng-tenteng? Diinjek kan ya? Terus ngapain kita minta sepatu yang bagus-bagus, yang mahal-mahal? Belilah sepatu yang kita tuh nyaman, sepatu yang biasa aja. Ujung-ujungnya adik-adik, sepatu itu hanya untuk diinjek, untuk melewati tanah-tanah yang kotor, air-air yang kotor, seperti itu. Baju, sekarang baju adik-adik. Baju ya, ada yang harganya mahal, ada yang harganya sederhana. Kalau kita bisa pakai baju harganya yang sederhana, kenapa kita harus beli baju yang mahal, minta bajunya yang mahal? Ya, buat siapa? Buat diri kita. Begitu ya. Berikutnya adik-adik rahimakumullah, Kak Vicky bawakan gambar ilustrasi lagi nih. Nah, coba kalian perhatikan gambarnya. Ada siapa di situ adik-adik? Anak laki-laki apa anak perempuan nih? Anak laki-laki. Iya. Bajunya kotor atau bersih? Kotor ya. Sekarang kalian lihat baju kalian sendiri. Bersihan mana baju kalian sama baju dia? Bersihan baju kita. Ya, begitu. Nah, sekarang ada kalimat yang Kak Vicky bawakan buat kalian ya. Nah, siapa yang mau baca nih? Saya. Ya, silakan Kian. Akilah tadi sudah. Kian silakan dibaca. Teman-teman, kalian harus banyak bersyukur. Kalian masih punya orang tua, masih bisa sekolah, punya pakaian bagus, tidak pernah kelaparan dan kehausan. Coba lihat aku. Kalau kalian melihat ada anak-anak seperti aku, mungkin kalian akan bisa berbagi sedikit kebahagiaan yang kalian miliki. Mungkin kalian bisa berbagi jajan dengan kami agar kami bisa sedikit tersenyum. Nah, jazakallahu khairan Kian. Rumaisyo, silakan dibaca. Teman-teman, kalian
agar kami bisa sedikit tersenyum. Ya, begitu. Berikutnya, Atifah, silakan dibaca Atifah. Teman-teman, kalian harus banyak bersyukur. Kalian masih punya orang tua, masih bisa sekolah, punya pakaian bagus, tidak pernah kelaparan dan kehausan. Coba lihat aku. Kalau kalian melihat ada anak-anak seperti aku, mungkin kalian bisa berbagi sedikit kebahagiaan yang kalian miliki. Mungkin kalian bisa berbagi jajanan dengan kami, agar kami bisa sedikit tersenyum. Masya Allah. Jazakillahu khairan Atifah ya. Nah, Atifah juga jangan lupa doakan Abi dan Umi ya. Nah, adik-adik rahimakumullah ya. Kak Vicky mau kasih pesan sama kalian. Agar kalian bisa hidup bahagia dari kecil hingga kalian nanti sudah kakek-kakek, nenek-nenek, wajahnya yang tadinya bulat-bulat kayak kue mochi kayak gini nih, nanti jadi keriput ya adik-adik. Banyak-banyak membuat orang lain bahagia. Misalkan nih adik-adik ya, di kelas saja, nggak usah jauh-jauh, di tempat kalian belajar atau tetangga kalian di rumah, tempat kalian bermain sama-sama dengan teman. Ada teman kalian yang mungkin dia nggak bawa jajanan atau dia lupa bawa bekal. Akhirnya di kelas dia cuma duduk aja, cuma bisa melihat temennya jajan, makan jajanan, coklat segala macam. Nah, kalian harus latih diri kalian untuk suka berbagi. Ya. Kalau misalkan nih kalian ada uang habis jajan ke warung atau kemana ya, begitu kalian beli jajanan untuk teman-teman kalian yang kurang mampu, atau teman-teman kalian yang ada tetangganya kurang mampu, kasih latihan ya. Dan jajanan itu nggak mesti mahal adik-adik. Sekarang Kak Vicky mau tanya, kalau misalkan di kantin sekolah kalian ada permen harganya berapa adik-adik sekarang? Permen 1.000 dapat 2 ya, 1.000 dapat 2 atau 3 ya. Atau Kak Vicky mau tanya, di sekolah mungkin ada yang jualan telur gulung. Telur gulung adik-adik ya. Nah, telur gulung itu kalian bisa beli, misalkan beli 5. Ada teman kalian kasih 2 nih buat kamu. Gitu, makan bareng-bareng. Nanti kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kalau kita suka membahagiakan orang lain, maka Allah akan memberikan kebahagiaan di hati kita. Ya. Begitu. Dan ini kalian bisa amalkan di rumah atau di sekolah atau di lingkungan-lingkungan terdekat ya. Dan kalian harus menjadi anak-anak yang suka berbuat kebaikan, suka bantu orang ya, suka nolong orang, suka berbagi ya. Begitu. Mungkin hari ini cukup dulu adik-adik. Ada yang ingin bertanya? Silakan bagi yang ingin bertanya. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada berarti iya. Silakan. Siapa namanya? Adam. Oh iya Adam. Adam mau nanya apa nak? Kalau neneknya Nabi Muhammad namanya siapa ya? Neneknya Nabi Muhammad. Iya, neneknya Nabi Muhammad, ya Kak Vicky nggak tahu juga ya. Soalnya Kak Vicky nggak hafal ya. Nanti pekan depan Kak Vicky coba baca-baca lagi ya Adam ya. Neneknya Nabi Muhammad ya. Nanti Kak Vicky cari ya. Ada lagi yang mau tanya? Akilah mau nanya apa? Kak, apa ingin bertanya? Yang unta yang disuruh cari itu punya siapa? Yang unta hilang. Untanya siapa? Oh ya untanya kakeknya, untanya Abdul Muthalib. Jadi kakeknya Rasulullah itu punya peternakan unta adik-adik, untanya banyak.
Ketika pulang untanya hilang satu, kemana tuh? Disuruh cari tuh Nabi Muhammad, gitu ya. Baik, mungkin adik-adik hari ini cukup dulu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Semoga apa yang Kak Vicky sampaikan bisa kalian amalkan ya, gitu ya. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.